Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Amalia dari kelas Farmasi D 2019. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penurunan kadar ion Pb2+ pada kerang dengan menggunakan filtrat kulit nanas. Penurunan kadar ion Pb2+ pada kerang dengan menggunakan filtrat kulit nanas. Abstraknya, adanya kandungan asam sitrat dalam kulit nanas digunakan untuk pelepasan ion Pb2+. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi filtrat kulit nanas dan waktu perendaman terhadap penurunan Pb2+ dan mengetahui penurunan kadar Pb2+ dalam kerang. Kerang didestruksi menggunakan HNO3 dan diberi perlakuan dengan konsentrasi filtrat kulit nanas sebanyak 1 kali, 2,5 kali, 5 kali, 7,5 kali, dan 10 kali pengenceran. Dan lama perendamannya yaitu 15, 30, 45, 60, dan 90 menit. Kadar Pb2+ diukur menggunakan AAS. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi optimum kadar Pb2+ pada pengenceran 7,5 kali dan 5 kali itu sebesar 13,020 mg per kilogram per mili dan 5,915 mg per kilogram per mili. Hasil yang diperoleh untuk perendaman optimum untuk menurunkan kadar Pb2+ adalah 60 menit. Perlakuan pada kondisi optimum menunjukkan rata-rata penurunan kandungan Pb2+ sebesar 2,9960 sampai 0,311 mg per kilogram dan 2,008. Kemudian pendahuluannya, perkembangan industri di Kota Semarang yang pesat dapat meningkatkan jumlah limbah industri yang masuk perairan. Menurut laporan dari data statistik pada tahun 1981 di Kota Semarang, ada sekitar 85 buah industri yang digolongkan ke dalam 7 kelompok industri tekstil, pertanian, perumahan, logam dan mesin, perhotelan, kimia dan farmasi, dan aneka industri. Industri logam dan mesin tekstil, serta kimia yang dalam produksinya sangat berpotensial untuk mengeluarkan limbah logam berat seperti Pb2+. Pencemaran yang terdapat di perairan akan menyebabkan organisme laut akan mudah terakumulasi oleh logam berat. Organisme yang banyak terpengaruh oleh adanya limbah diantaranya yaitu adalah kerang. Kerang yang hidup dengan cara menyaring makanan atau filter feeders dan hidupnya di dasar serta sedikit bergerak akan terpengaruh oleh adanya logam berat yang ada di sekitarnya dapat masuk dalam tubuh kerang tersebut. Apabila manusia mengkonsumsi kerang yang mengandung kadar logam berat dalam jumlah yang cukup tinggi, maka akan berdampak negatif atau membahayakan kesehatan. Kulit nanas dapat melepas logam berat dikarenakan adanya kandungan asam sitrat sebesar 78% dari total asam. Untuk mengantisipasi pengaruh negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitarnya, maka perlu dilakukan analisis kadar Pb2+ dalam kerang. Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti memfokuskan kajian pada penurunan kadar ion Pb2+ pada kerang dengan menggunakan filtrat kulit nanas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama nih, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi filtrat kulit nanas dan waktu perendaman terhadap penurunan ion Pb2+, dan mengetahui turunan kadar ion Pb2+ dalam kerang. Nah, kita lanjut ke metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada neraca analitik, ada hot plate, Frontier FTIR, Perkin-Elmer Spectrum 100, Atomic Absorption Spectroscopy, SCOPY atau AAS. Lalu ada Perkin-Elmer dan alat-alat gelas. Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kulit nanas yang didapat dari pasar Ungaran, kerang hijau yang didapat dari tempat pelelangan ikan atau TPI, kemudian Aquades, HNO3 dan PbNO32 dengan grade Pro Analysis buatan Merck. Nah, selanjutnya penelitian ini diawali dengan preparasi kulit nanas untuk mendapatkan filtrat dengan konsentrasi 1 kali, 2,5 kali, 5 kali, 7,5 kali, dan 10 kali pengenceran. Selanjutnya, kerang dibersihkan dan diblender hingga halus banget, serta ditimbang 2 gram untuk destruksi dan 5 gram untuk perendaman filtrat kulit nanasnya. Kerang didestruksi menggunakan HNO3 5 mili dan menambahkan Aquades sebanyak 10 mili.
Setelah itu, kerang diberikan perlakuan untuk mendapatkan kadar optimum dengan menggunakan konsentrasi filtrat kulit nanas tanpa pengenceran, yaitu 2,5 kali, 5 kali, 7,5 kali, dan 10 kali pengenceran. Dan lama waktu perendamannya itu 15, 30, 45, 60, dan 90 menit. Kadar Pb sebelum dan sesudah diukur dengan menggunakan AAS. Kemudian, pengujian aplikasi dilakukan setelah diketahuinya konsentrasi filtrat kulit nanas optimum dan lama waktu perendaman optimum. Kerang diperlakukan dengan menggunakan konsentrasi optimum dan lama waktu perendaman optimum. Metode selanjutnya adalah pengujian senyawa dalam kulit nanas diidentifikasi menggunakan FTIR. Nah, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Analisis dengan spektroskopi inframerah menggunakan metode tetes larutan. Larutan dianalisis dengan spektrofotometer inframerah dari bilangan gelombang 4000 sampai 500 cm. Kemudian identifikasi yang dihasilkan lebih bersifat kualitatif, yakni pengenalan keberadaan gugus-gugus fungsional yang ada. Spektra inframerah filtrat kulit nanas, standar asam sitrat, asam oksalat, dan asam malat ditunjukkan pada gambar 1-4 seperti yang kalian lihat ini ya. Ada gambar 1 yaitu spektra inframerah filtrat kulit nanas, kemudian gambar 2 itu tentang spektra inframerah standar asam sitrat, kemudian ada yang asam oksalat dan juga ada yang asam malat. Next, berdasarkan gambar 1 yang tadi ya, spektra inframerah filtrat kulit nanas terlihat pita serapan pada bilangan gelombang 3370 cm1 yang menunjukkan adanya gugus fungsional min OH. Sedangkan pada bilangan gelombang 1638 cm menunjukkan gugus C. Pada gambar tersebut dapat dilihat juga pita serapan yang terdeteksi dalam filtrat kulit nanas pada bilangan 1457 cm merupakan gugus fungsi CH. Dan terdapat bilangan gelombang 1055 cm1 yang menunjukkan gugus fungsi CO. Gugus-gugus fungsi yang terdapat pada filtrat kulit nanas terdapat juga pada larutan standar asam nitrat, asam oksalat, dan asam malat. Hasil optimasi konsentrasi filtrat kulit nanas dengan jumlah pengenceran 1 kali, 2,5 kali, 5 kali, 7,5 kali, dan 10 kali ditunjukkan pada gambar 5. Ini ya gambar bawah yang bisa kalian lihat. Ini merupakan gambar tentang pengaruh kadar Pb2+ yang terlepas terhadap jumlah pengenceran. Berdasarkan gambar 5, menunjukkan bahwa pada konsentrasi filtrat kulit nanas tanpa pengenceran 2,5 kali, 5 kali, dan 7,5 kali pengenceran, terjadi kenaikan jumlah Pb2+ yang terlepas dalam filtrat seiring dengan bertambahnya jumlah pengenceran. Sedangkan pada 10 kali pengenceran filtrat terjadi penurunan jumlah Pb2+ yang terlepas dalam filtrat. Saat terjadi penurunan dapat diketahui bahwa titik optimum pada grafik tersebut. Kadar optimum ion Pb2+ terdapat pada perendaman filtrat kulit nanas 7,5 kali pengenceran dengan konsentrasinya yang sebesar 13,020. Menurut Ismail dan Hasanuddin, pengaruh pH terhadap pelepasan proton dapat dikaitkan dengan nilai pKa-nya. Apabila pH lingkungan di atas nilai pKa-nya, maka proton dalam asam itu terlepas semua. Sebaliknya, apabila si pH ini di bawah pKa-nya, maka senyawa organik dalam bentuk asam dan tidak bermuatan. Kekuatan pertukaran kation dipengaruhi oleh berbagai faktor nih. Semakin besar muatan, semakin kuat kapasitas pertukarannya. Jumlah kation total yang dipertukarkan akan sebanding dengan total ion hidrogen yang dilepas oleh resin. Gugus fungsional karboksil COOH yang terikat pada makromolekuler dalam filtrat kulit nanas akan terionisasi akibat adanya perubahan konsentrasi dan membentuk muatan negatif, yang menyebabkan gugus fungsional tersebut itu akan bersifat aktif. Atom hidrogen pada gugus karboksil COOH dapat dilepaskan sebagai ion H+, atau mengalami deprotonasi, sehingga mempunyai peluang untuk membentuk kompleks dengan ion logam yang disebut helasi. Oleh karena itu, ion logam Pb2+ dalam kerang dapat berikatan dengan gugus COO dari filtrat kulit nanas dan membentuk helat. Reaksi gugus karboksil dengan Pb2+ disajikan sebagai berikut. Ini ada reaksi gugus karboksil dengan Pb2+ ya.
Kalian boleh lihat sendiri. Min COOH itu H+, menjadi COO- ditambah Pb2+. Kemudian, hasil optimasi lama waktu perendaman menggunakan filtrat kulit nanas dengan lama waktu 15, 30, 45, 60, dan 90 menit ditunjukkan pada gambar 6. Dari hasil gambar 6 ini menunjukkan bahwa untuk Pb2+, konsentrasi pada waktu perendaman selama 15, 30, 45, dan 60 menit terjadi kenaikan jumlah Pb2+ yang terlepas dalam filtrat seiring dengan bertambahnya waktu perendaman. Sedangkan pada waktu perendaman 90 menit mengalami penurunan jumlah Pb2+ yang terlepas, tetapi tidak signifikan. Saat penurunan jumlah Pb2+ ini didesorpsi oleh filtrat kulit nanas, desorpsi ini disebabkan gugus aktif yang terdapat dalam filtrat kulit nanas sudah terisi atau berikatan dengan ion logam. Hasil optimasi waktu perendaman pada Pb2+ sebesar 3,068 mg per kilogram pada waktu optimum 60 menit. Nah, terjadinya pelepasan Pb2+ pada kerang disebabkan oleh adanya asam sitrat sebagai chelating agen dengan 3 gugus fungsional karboksilnya yang dikondisikan pada konsentrasi dan waktu kontak tertentu. Atom hidrogen mengalami deprotonasi. Lepasnya ion H+ yang potensial ionisasinya besar dapat masuk ke dalam kisi-kisi dan mampu menggantikan kedudukan ion logam Pb2+ dan terjadilah helasi. Hasil optimasi konsentrasi dan optimasi lama waktu perendaman menggunakan filtrat kulit nanas dengan konsentrasi 7,5 kali untuk Pb2+, sedangkan lama waktu optimum Pb2+ 60 menit ditunjukkan pada tabel 1. Boleh dilihat ya tabelnya. Berdasarkan tabel 1 nih, bahwa kandungan Pb2+ dengan jumlah pengecaran optimum 7,5 kali dan batas waktu perendaman optimum 60 menit didapatkan nilai sebesar 2,994 sampai 0,3143 mg per kilogram. Berdasarkan analisis data, diperoleh kadar kerang mula-mula pada Pb2+ itu sebesar 7 mg per kilogram. Banyaknya kadar Pb2+ dalam kerang tersebut diperkuat oleh adanya penelitian dari Rositari pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pada sedimen di pesisir perairan Semarang memiliki kadar Pb2+ sebanyak 14,65 mg per kilogram. Menurut Departemen Kesehatan RI dan FAO, batas maksimal kadar Pb2+ dalam kerang sebesar 1,5 mg per kilogram. Besarnya kadar Pb2+ menyebabkan kerang sampel dilarang untuk dikonsumsi karena melebihi batas maksimum dari FAO Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan setelah perlakuan uji konsentrasi optimum dan waktu perendaman optimum, kadar Pb2+ masih melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan FAO Indonesia. Penurunan kandungan logam timbal disebabkan larutan asam pada kulit nanas dapat merusak ikatan kompleks logam protein. Ion logam yang terdapat dalam tubuh organisme hampir semuanya berikatan dengan protein. Menurut Iza, penurunan kadar ion Pb2+ dapat disebabkan karena lepasnya ikatan kompleks logam protein sehingga ion-ion logam tersebut keluar dari dalam daging kupang. Interaksi kompleks antara ion logam dengan protein secara metaloenzim dan metal protein. Metaloenzim adalah protein yang berikatan dengan logam dalam tubuh atau protein berikatan secara kuat dengan ion logam membentuk ikatan yang stabil. Metal protein adalah protein yang berikatan dalam tubuh dan ion logamnya mudah saling bertukar dengan protein lain. Asam sitrat sebagai chelating agen dengan 3 gugus fungsional karboksilnya yang dikondisikan dengan konsentrasi dan waktu kontak tertentu akan mengalami deprotonasi. Lepasnya ion H+ yang potensial ionisasinya besar dapat masuk ke dalam kisi-kisi dan mampu menggantikan kedudukan ion logam Pb2+ dan terjadilah helasi. Helasi itu apa sih? Jadi, helasi adalah reaksi kesetimbangan antara ion dengan agen pengikat yang dicirikan dengan terbentuknya lebih dari suatu ikatan antara logam tersebut dengan molekul agen pangreat dan menyebabkan terbentuknya struktur cincin yang mengelilingi logam tersebut. Menurut Marina, asam sitrat memiliki 3 gugus karboksilat, sehingga daya ikatnya terhadap Pb sangatlah kuat dibandingkan dengan asam oksalat dan malat.
Gugus karboksil ini melepas proton dan menghasilkan ion sitrat. Kemudian, ion sitrat bereaksi dengan ion logam membentuk ikatan kompleks, sedangkan asam oksalat dan asam malat memiliki gugus karboksilnya sebanyak 2. Gugus yang dimiliki kedua asam tersebut lebih sedikit daripada asam sitrat. Kesimpulan, pelepasan Pb2+ optimum pada kerang terjadi pada konsentrasi pengenceran filtrat kulit nanas sebesar 5 dan 7,5 kali. Pelepasan Pb2+ optimum pada kerang terjadi pada lama waktu perendaman 60 menit menggunakan filtrat kulit nanas. Sedangkan penurunan kadar Pb2+ terlepas pada konsentrasi optimum dengan waktu perendaman optimum yaitu 2,994 mg per kilogram atau 40,16%. Terima kasih. Terima kasih banyak sebelumnya telah menonton video saya. Mohon maaf juga apabila banyak kesalahan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.